Halo, perkenalkan saya Desi Kurniati dengan NPM 201843579139. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi aplikasi dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Sembako Toko BI dan berbasis Java. Saya menggunakan dua aplikasi yaitu XAMPP dan NetBeans IDE. Pertama, kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu kita bisa menjalankan program filenya. Kita muncul ke form login. Kita tuliskan admin untuk username dan passwordnya admin. Klik login. Maka akan muncul form utama. Di form utama ini terdapat menu bar yaitu data master, data barang, data pelanggan, data supplier, dan data petugas. Dan ada transaksi penjualan serta ada laporan dan exit untuk logout. Dan di sini ada counting dari data barang yang sudah diinput, data pelanggan yang sudah diinput, dan data penjualan yang sudah diinput. Di sini ada menu panel untuk input data barang, data pelanggan, data supplier, data petugas, data penjualan, dan data laporan. Kita mulai dari input data barang. Di input data barang ini kita akan memasukkan beberapa item yaitu kategori barang, kode barang, nama barang, ID supplier, harga jual, dan stok serta gambar dari barang tersebut. Pertama-tama kita akan memasukkan salah satu item barang. Nama barang, ID supplier, harga supplier, dan masukkan harga jual serta masukkan stoknya. Pilih gambarnya. Open. Setelah itu kita tekan tombol simpan. Maka data berhasil tersimpan. Di tabel akan ada data sunlight. Nah, di sini kita bisa merubah data. Kita klik dari tabelnya, lalu kita akan rubah. Contohnya ini nama barangnya kita rubah. Lalu tekan tombol ubah. Kita juga bisa menghapus data yang sudah diinput. Contohnya kita hapus. Data sudah terhapus. Kita bisa tombol bersihkan yaitu untuk membersihkan layar yang ada di sini. Nama barang bisa kita cari dengan memasukkan nama barang yaitu contoh klik cari. Nah, ini akan muncul data yang kita cari. Selanjutnya kita ke menu pelanggan. ID pelanggan ini akan secara otomatis terganti dari nomor terakhir pelanggan yang sudah terinput. Kita masukkan nama pelanggan, masukkan nama, alamat, dan nomor telepon serta fotonya. Lalu kita tekan klik simpan, maka data sudah tersimpan. Kita juga dapat mengubah data yang sudah diinput maka data sudah terinput. Kita juga bisa menghapus data yang sudah terinput. Nah, untuk mencari nama pelanggan kita harus mengetikkan nama pelanggan yang sudah terinput.
Nah, seperti ini. Setelah kita mengklik, kita akan muncul data di member card. Untuk mencetak kartu pelanggan, kita harus menekan cetak kartu pelanggan. Maka akan outputnya akan bentuk PDF. Maka hasilnya akan dalam bentuk PDF. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan ke menu supplier. Dari data supplier ini kita akan menginput data-data supplier dengan menginputkan data ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor. Kita akan memasukkan data supplier yang baru. Lalu setelah kita telah selesai mengisi datanya, maka klik tombol simpan. Maka data akan tersimpan. Dari data yang telah kita input, kita juga dapat mengubah data dengan mengklik data yang akan kita rubah, lalu ubah data. Setelah data telah terubah, maka klik tombol ubah. Setelah itu data akan terubah. Kita juga dapat menghapus data yang sudah diinput dengan mengklik data yang akan kita hapus, lalu tekan tombol hapus. Selanjutnya kita juga dapat mencari nama supplier dengan mengetikkan nama suppliernya. Lalu tekan tombol cari. Maka data akan muncul di tabel. Setelah itu kita akan lanjut ke menu petugas. Di menu petugas ini kita akan menginput data petugas baru yang nantinya akan mendapatkan hak akses untuk login ke aplikasi. Kita akan menginput data nama, username, password, alamat, dan nomor telepon. Setelah selesai mengisikan datanya, kita tekan tombol simpan. Maka data akan tersimpan. Dari data yang telah kita input, kita juga dapat mengubah datanya dengan mengklikkan data yang akan kita ubah. Lalu kita akan ubah datanya. Lalu klik tombol ubah. Maka data akan terubah. Setelah data terubah, kita juga bisa menghapus data yang telah kita input dengan klik data yang akan kita hapus, lalu klik tombol hapus. Maka data akan terhapus. Selanjutnya kita akan ke data penjualan. Di form penjualan ini kita akan mendapatkan hasil dari penjualan dengan menginput data-data pelanggan dan data barang yang dibeli dari pelanggan. Di sini ada nomor faktur. Nomor faktur ini adalah nomor yang otomatis akan muncul dari data faktur terakhir yang sudah terinput. Kita akan mencari data pelanggan. Lalu tekan tombol cari. Maka akan muncul ID pelanggan dan nama pelanggan. Selanjutnya kita akan menginput data barangnya dengan mengetikkan kode barang. Ini setelah data barangnya sudah muncul, maka kita harus mengklikkan berapa jumlah barang yang akan dibeli. Kita masukkan, lalu setelah selesai kita klik tambah keranjang.
maka di tabel akan terinput data yang dibeli satu barang. Selanjutnya, kalau kita ingin menambahkan barang lagi, kita harus menginput kode barangnya lagi, yaitu Indomie goreng dengan mengetikkan kuantiti jumlah barang yang akan dibeli, lalu tambah keranjang. Lalu kita juga dapat menambahkan barangnya lagi. Setelah selesai menginput semua data barang yang telah dibeli, maka kita harus mengetikkan uang yang dibayarkan dari pelanggan. Lalu kita juga bisa memberikan diskon kepada pelanggan. Diskonnya ini kita dapat memberikan sesuai dengan pelanggannya. Kalau dia memiliki kartu member, maka dia akan mendapatkan diskon dari pemilik toko. Kita klik, lalu kita klik hitung, maka akan muncul jumlah uang kembali dan total yang harus dibayar. Setelah itu kita bisa mencetak bukti pembayaran. Nah, akan muncul struk belanjanya, lalu bisa kita print. Maka akan muncul PDF-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke menu laporan. Di menu laporan ini kita dapat memprint laporan data barang, laporan data penjualan barang, laporan data pelanggan, dan laporan data supplier. Kita akan coba memprint dari laporan data penjualan barang dengan mengklik, dan akan muncul laporannya seperti ini. Lalu kita juga bisa memprint dari laporan tersebut. Maka laporannya sudah tercetak. Kita juga bisa mencetak laporan data barang, data pelanggan, dan data supplier. Ini adalah data barang. Laporan data pelanggan, dan laporan data supplier. Setelah selesai, kita dapat menekan tombol exit untuk keluar dari aplikasi, maka kita akan kembali ke form login. Sekian presentasi dari aplikasi saya. Mohon maaf, terima kasih.